Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi umat muslim dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan ridho-Nya. Berbicara mengenai penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia, tentu tidak terlepas dari adanya santri dan juga pondok pesantren. Penyebaran tersebut dilakukan dengan berbagai jalan, namun mayoritas masyarakat Indonesia biasanya melakukan metode berdakwah dengan saling mengajak pada kebaikan. Kegiatan dakwah tersebut biasanya dilakukan oleh para pemuka agama yang konon merupakan orang yang telah belajar atau mengkaji ilmu agama di pondok pesantren, atau masyarakat Indonesia biasa menyebutnya sebagai seorang santri. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, mari kita mengulas lebih dalam mengenai profil santri Indonesia. Sejarah singkat pondok pesantren. Sejarah telah mencatat bahwa pondok pesantren di Indonesia telah ada sejak masa penjajahan, bahkan ikut serta dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Rahasia pesantren tetap bisa bertahan selama berabad-abad adalah karena pesantren selalu berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat daripada masyarakat sekitarnya. Kedudukan ini dapat dilihat dari kemampuan pesantren untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya, tanpa harus mengorbankan identitas khasnya. Sehingga lahirlah konsep masyarakat santri. Masyarakat santri telah berhasil meletakkan Islam secara kontekstual, sehingga tradisi santri telah mengakar menjadi bagian dari budaya masyarakat muslim di Indonesia. Bahkan, pondok pesantren yang dikembangkan oleh santri telah menjadi pandangan di dalam bangsa. Dari sejarah dan proses perkembangan pondok pesantren di Indonesia tersebut, timbul sebuah tanda tanya. Apa sebenarnya kontribusi atau peran pondok pesantren bagi bangsa Indonesia? Peran pondok pesantren di Indonesia. Pondok pesantren memiliki ciri khas kurikulum tersendiri yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lainnya. Keberadaannya turut membentuk wajah Indonesia saat ini dan mempresentasikan gagasan Islam yang penuh kedamaian. Terdapat ragam model belajar santri yang dikemas pondok pesantren untuk memberikan kontribusi terhadap pendidikan Indonesia. Beberapa tradisi belajar santri tersebut diantaranya sorogan, bendongan, halakoh, hafalan atau tahfiz, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, tidak dapat dilepaskan dari peran pesantren. Pendidikan Islam akan terus berkembang ketika para santri telah memiliki bekal keilmuan menjadi pelopor pendidikan keislaman di tempat yang baru. Sehingga gagasan Islam semakin tersebar luas di Indonesia. Selain daripada itu, pondok pesantren memiliki peran yang kuat dalam membentuk moralitas bangsa, kehidupan sosial, politik, dan masih banyak lagi. Maka hari ini, pondok pesantren harus bisa memberikan kontribusi dan peran yang nyata bagi bangsa Indonesia, yakni dengan mencetak para santri yang sesuai dengan profil santri Indonesia. Intelektual santri yang dibangun oleh pondok pesantren. Profil santri Indonesia
dirumuskan sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkeislaman rahmatan lil alamin, berkeilmuan yang bermanfaat, berakhlakul karimah, cinta tanah air, berberi kemanusiaan, peduli akan lingkungan, tangguh, mandiri, pemberani, dan tentunya berjiwa pelopor. Yang pertama, pembelajar sepanjang hayat. Dalam hal ini, santri harus menyadari bahwa kewajiban menuntut ilmu berlaku sepanjang hayat, dimanapun dan juga kapanpun. Ilmu yang terus berkembang dan realitas zaman yang terus berubah menuntut santri untuk terus-menerus belajar, sehingga pantang bagi seorang santri merasa puas akan keilmuannya. Yang kedua, berkeislaman yang rahmatan lil alamin. Keislaman santri Indonesia berbasiskan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena memiliki misi menebarkan rahmat bagi seluruh makhluk di bumi. Orientasi keislaman santri Indonesia menjadi rahmat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, dan seluruh makhluk, baik muslim maupun non-muslim, baik bernyawa maupun tidak bernyawa, baik di lingkungan fisik maupun di lingkungan biologis. Keislaman rahmatan lil alamin tersebut tandai dengan adanya sifat wasat atau moderat, tasamuh atau toleransi, manhaj atau metodologis, dan thaqafi atau berkebudayaan. Sehingga sifat-sifat tersebut akan menjauhkan para santri dari keislaman yang berlebihan, keislaman yang ekstrim, keislaman yang memberatkan, dan keislaman yang memaksakan diri. Yang ketiga, berakhlak mulia. Untuk menjadi santri yang berkarakter dan mencintai ilmu, seorang santri harus menanamkan adab terhadap dirinya, yakni membersihkan diri dari berbagai penyakit hati agar ilmu dapat masuk ke dalam hatinya. Santri yang berakhlakul karimah juga merupakan cerminan nyata sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di mana misi utama baginda yakni dalam menyempurnakan akhlak manusia. Yang keempat, berkeilmuan yang bermanfaat. Keilmuan santri Indonesia bukan sekadar pengetahuan atau teoretik semata, melainkan ilmu-ilmu yang kemudian diamalkan, menyelamatkan, juga bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tersebut ditandai oleh ilmu yang bersanad, karena ilmu keislaman harus diambil dari guru yang memiliki standar sesuai prinsip sanad tersebut. Dengan ilmu yang bermanfaat, selain daripada menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan pula santri Indonesia dapat memberikan kemaslahatan bagi sesama. Yang kelima, cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan salah satu wujud keimanan, sehingga santri Indonesia harus bisa menunjukkan rasa cintanya dengan tanggung jawab kebangsaan sebagai warga negara, ikut andil dalam menegakkan kedaulatan dan mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Karena mencintai tanah air merupakan ekspresi keimanan yang otentik, untuk itu santri Indonesia menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa, mengenang jasa para pejuang dan pahlawan, menghormati para pemikir dan ulamanya. Yang keenam, berperi kemanusiaan. Santri Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memuliakan martabat kemanusiaan, membangun persaudaraan kemanusiaan, mewujudkan perdamaian dunia, dan ikut berkontribusi menyelesaikan berbagai problematika global seperti konflik, kekerasan, perang, intoleransi, terorisme, hingga bencana kemanusiaan. Hal ini berlandaskan pada keyakinan
dan pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan merupakan pilar penting peradaban manusia. Santri Indonesia juga dituntut untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan, berkontribusi secara nyata terhadap berbagai masalah kemanusiaan. Yang ketujuh, peduli dan menjaga lingkungan. Islam tidak memandang alam sebagai objek material yang boleh diperlakukan semena-mena. Maka dari itu, santri Indonesia harus bisa menjaga keseimbangan kehidupan di antara manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya. Yang kedelapan, tangguh, mandiri, dan pemberani. Prinsip utama dalam menjalankan tugas kesantrian adalah memiliki sikap yang tangguh, mandiri, dan pemberani. Santri yang tangguh akan mampu mengenali diri, memahami kelemahan dan kekuatannya, mampu bertahan terhadap berbagai tekanan, mampu mengatasi berbagai tantangan hidup, mampu mengolah berbagai potensi diri dan lingkungannya. Santri mandiri bukan berarti angkuh dan sombong, tidak mau bekerja sama dan berkolaborasi. Justru sebaliknya, harus mampu bekerja sama, kolaborasi, dan bersinergi. Santri Indonesia harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi, berpijak pada diri sendiri, dan tidak menggantungkan diri pada orang lain. Yang kesembilan, berjiwa pelopor. Menjadi pelopor dalam hal apa? Tentunya, santri Indonesia harus bisa menjadi pelopor dalam kebaikan, sehingga santri Indonesia bisa menjadi motivasi bagi masyarakat umum untuk senantiasa melakukan kebaikan. Adanya profil santri Indonesia dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga dan merawat hasanah pesantren, sekaligus berorientasi pada peningkatan kualitas pesantren yang ada di Indonesia, sehingga menjadi harapan kita bersama untuk mencetak generasi santri yang memiliki ruh perjuangan dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.